Pernahkah kamu merasa sibuk setiap hari, tapi seperti tak kemana-mana, seperti berlari di tempat? Apakah kamu sedang tumbuh atau hanya bertahan hidup? Kita terus bergerak, tapi apakah kita benar-benar maju? Atau kita hanya berputar dalam siklus yang sama, sambil perlahan kehilangan arah? Assalamualaikum, saya Rizal. Hari ini saya ingin membagikan refleksi saya terkait apakah aku sedang bertumbuh atau hanya bertahan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membagikan pikiran saya untuk bahan diskusi dan tumbuh bersama. Hidup yang sibuk tapi hampa. Kita bangun pagi-pagi, beranjak ke aktivitas, berlari mengejar waktu, tenggelam dalam to-do list, lalu kembali pulang dalam kelelahan yang entah untuk apa. Kita sibuk, tapi hati kita kosong. Kita produktif, tapi jiwa kita tak tersentuh. Mungkin ini yang dinamakan hidup yang ramai di luar, tapi sepi di dalam. Kebisingan tanpa arah. Secara psikologis, manusia modern sering mengalami apa yang disebut chronic busyness. Terjebak dalam aktivitas konstan yang sebenarnya tidak membawa kita kemana-mana. Kita terbiasa merasa bernilai hanya jika sibuk. Padahal, sibuk tidak selalu bermakna. Sibuk bisa jadi bentuk pelarian dari kegelisahan, dari pertanyaan yang tak sanggup kita jawab. Apakah aku benar-benar hidup atau hanya berfungsi? Dalam kondisi ini, seseorang bisa mengalami emptiness syndrome, perasaan hampa yang datang meski semua terlihat baik-baik saja dari luar. Pencapaian dicapai, target terpenuhi, tapi kenapa masih merasa kosong? Aku yang tercecer dalam hidupku sendiri. Filsafat eksistensial menyoroti hal ini sebagai bentuk keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Kata Heidegger, manusia bisa terjebak dalam kejatuhan ke dalam rutinitas sehari-hari, sebuah eksistensi yang kehilangan kedalaman. Hidup hanya sebagai fungsi, bukan sebagai diri. Kita mengikuti ritme dunia, cepat, padat, dan penuh target. Tapi kita lupa satu hal paling mendasar. Siapa yang menjalani semua ini? Di tengah hiruk pikuk, seringkali aku yang sejati tertinggal. Kita hidup, tapi lupa menghidupi. Kembali pada keheningan yang menghidupkan. Islam datang bukan untuk menjadikan kita semakin sibuk, tapi semakin sadar. Dalam Islam, aktivitas luar hanya sah jika disertai kejelasan batin, niat, makna, dan tauhid. Sesungguhnya, setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita diajak bukan hanya melakukan, tapi memaknai. Bukan hanya berlari, tapi menyadari arah. Islam memberi solusi untuk menghadapi hidup yang sibuk, tapi hampa. Yang pertama, perbanyak muraqabah atau kesadaran akan diawasi Allah. Jika kita merasa hampa, mungkin karena kita sibuk menatap layar, tapi lupa menatap langit. Sadari bahwa setiap langkah, bahkan yang kecil dan tersembunyi, selalu terlihat olehnya. Yang kedua, rutin muhasabah atau refleksi diri. Luangkan waktu bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk bertanya, apakah yang aku lakukan ini mendekatkanku pada tujuan abadi? Yang ketiga, sholat sebagai titik hening. Sholat bukan hanya ibadah wajib, tapi oasis di tengah padang kesibukan. Di dalamnya ada ruang untuk berhenti, menyadari, menyambung kembali yang terputus antara hati kita dan roh kita. Jadi, bukan aktivitas yang membuat hidup berarti, tapi kesadaran. Kita bisa saja diam tapi bertumbuh, atau bergerak tapi semakin jauh dari tujuan. Maka sebelum sibuk lagi besok hari, duduklah sejenak. Tanyakan dengan jujur pada dirimu, apakah aku sedang tumbuh atau hanya bertahan dalam tubuh yang terus bergerak? Apakah aku sedang tumbuh? Kita terus bergerak. Ada yang kuliah sambil kerja, ada yang mengajar, membangun, mengejar. Tapi pertanyaannya, apakah aku benar-benar sedang tumbuh atau hanya berpindah-pindah tempat tanpa perubahan dalam hati dan cara berpikir? Tumbuh bukan soal pindah fase, tapi soal menjadi pribadi yang lebih utuh. Kita bertambah usia, iya. Tapi apakah kita bertambah dalam hikmah? Kita bertambah sibuk, iya. Tapi apakah kita juga bertambah dalam pemahaman? Ciri-ciri pertumbuhan sejati. Dalam psikologi perkembangan, pertumbuhan sejati tidak hanya terlihat dari pencapaian luar, tapi juga dari dalam diri, yakni bagaimana seseorang menghadapi rasa takut, gagal, dan ketidakpastian.
Berikut ciri-ciri orang yang sedang tumbuh. Yang pertama, merasa lelah, tapi paham bahwa itu bagian dari proses. Kedua, belajar menerima ketidaksempurnaan, tapi tetap berproses memperbaiki. Ketiga, mampu membedakan suara ego dan suara hati. Dan yang keempat, tidak hanya mengejar hasil, tapi menyerap pelajaran. Jika kamu sedang belajar berdamai dengan diri sendiri, jika kamu sedang membentuk ulang cara berpikirmu, jika kamu bisa berkata, "Aku belum bisa, tapi aku sedang belajar," maka mungkin kamu sedang tumbuh. Tapi sebaliknya, jika kamu merasa waktu berlalu, tapi tidak tahu apa yang berubah dalam dirimu, kamu merasa makin sibuk, tapi makin mudah marah, makin cemas, makin kosong, kamu merasa kehilangan kontrol, seakan hidup menyeretmu, maka mungkin kamu bukan sedang tumbuh, tapi hanya bertahan hidup dalam pola yang sama. Makna pertumbuhan dalam diri. Secara filsafat, tumbuh adalah proses menjadi, a process of becoming. Seperti biji yang tak terlihat bertunas dalam tanah, pertumbuhan tidak selalu tampak dari luar, tapi ia selalu menyentuh ke dalam, cara kita melihat, menilai, dan merespon dunia. Dalam filsafat Islam, Ibnu Sina menyebut jiwa manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi berkembang terus hingga mengenal kebenaran tertinggi, yaitu mengenal Allah. Maka pertumbuhan sejati bukan hanya soal mengupgrade CV, tapi soal menguatkan akar jiwa. Tumbuh dalam kerangka kehambaan. Islam tidak mengukur pertumbuhan dari pencapaian duniawi saja, tapi dari seberapa dekat kita dengan Allah. 3 indikator pertumbuhan dalam Islam. Yang pertama, kelembutan hati yang meningkat. Apakah aku makin mudah tersentuh oleh ayat Allah? Apakah makin lembut dalam memaafkan? Yang kedua, ketundukan yang makin dalam. Apakah sholatku hanya rutinitas atau sudah menjadi tempat aku mengadu dan berteduh? Yang ketiga, kesadaran akan proses. Apakah aku menikmati takdir dan tidak memaksakan semua sesuai keinginanku? Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia beruntung. Hadis riwayat Al-Hakim. Berdasarkan pembahasan pada bagian kedua ini, ada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Saat kamu bangun pagi, apakah kamu tahu untuk apa kamu hidup hari itu? Sudah berapa lama kamu menjalani rutinitas yang sama, tapi merasa tidak berubah? Kalau Allah menilai hatimu hari ini, apakah ia melihatmu sedang tumbuh? Apa yang berubah dalam dirimu selama 1 tahun terakhir? Bukan gelar atau pekerjaan, tapi dalam jiwamu. Pertumbuhan sejati bukanlah perjalanan cepat, tapi perjalanan sadar. Bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai, tapi siapa yang tidak kehilangan arah. Maka tanyakan lagi, apakah aku sedang tumbuh atau hanya bertahan hidup dalam keheningan yang tak aku mengerti. Tanda-tanda bahwa kita telah jauh dari tujuan awal. Ada kalanya demi bertahan, kita mulai menyesuaikan diri. Kita belajar menurunkan standar, menyingkirkan ego idealis demi bisa tetap berjalan. Kita bilang pada diri sendiri, ini adaptasi, bukan menyerah. Tapi tanpa sadar, kita juga melupakan mengapa kita dulu memulai. Kita menjadi terlalu terbuka untuk semua kemungkinan, sampai akhirnya kehilangan arah tujuan. Normalisasi penyimpangan tujuan awal. Dalam psikologi perilaku, ada istilah goal drift, yaitu penyimpangan tujuan secara perlahan. Biasanya tidak disadari, terjadi karena tekanan lingkungan, kebutuhan finansial atau sosial, rasa ingin diterima, dan keinginan untuk cepat sampai. Kita tetap bekerja keras, tapi bukan lagi untuk mimpi yang dulu kita perjuangkan. Kita tetap tersenyum, tapi bukan lagi karena hal yang membuat hati bergetar. Dan lama-lama, kita menjadi asing bagi diri sendiri. Diri yang mengkhianati dirinya sendiri. Dalam filsafat, ini disebut sebagai disonansi eksistensial. Ketika tindakan kita tak lagi selaras dengan nilai terdalam yang kita yakini. Kita mungkin tampak berhasil di mata orang, tapi dalam hati ada bisikan kecil. Ini bukan aku. Seperti kapal yang sedikit melenceng dari arah awalnya, namun jika tak diluruskan, ia akan mendarat di benua yang salah. Kita berlayar, tapi tak lagi ke arah yang dulu kita doakan. Maka kembali ke titik niat. Islam punya prinsip besar, innama al-amalu biniyat. Setiap amal tergantung pada niatnya, dan niat bisa dikembalikan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat merasa jauh, Islam mengajarkan 3 hal. Yang pertama, tanya kembali, lillah atau ligoirillah. Kadang kita masih beramal, tapi niatnya sudah bukan untuk Allah. Kita masih jalan, tapi bukan di jalannya.
Kedua, bertaubat bukan hanya dari dosa, tapi juga dari penyimpangan arah. Kembali ke niat awal bukan berarti mengulang dari nol, tapi meluruskan kembali jalur perjalanan. Yang ketiga, berteman dengan keistiqomahan kecil. Kembali pada amal-amal sederhana yang dulu jadi pengingat tujuan. Membaca Al-Quran, menulis jurnal niat, menyendiri bersama doa. Jadi, apakah aku masih berjalan ke arah yang dulu kutangisi dalam doa-doaku? Ataukah sekarang aku hanya sibuk menyesuaikan diri dengan dunia yang dulu ingin kuubah? Apakah hidupku dipenuhi makna atau hanya agenda? Kadang kita tidak perlu peta baru, kita hanya perlu diam sejenak dan buka kembali kompas hati. Tujuan itu masih ada, tapi akukah yang masih ingin ke sana? Kalau jawabannya iya, maka tak ada kata terlambat untuk kembali pulang. Mengapa ini terjadi? Kita tidak bangun suatu pagi lalu tiba-tiba merasa hampa. Kita tidak serta-merta kehilangan arah. Semuanya terjadi perlahan, diam-diam, nyaris tanpa suara. Kita terlalu sering berkata, sibuk dulu, nanti baru mikir. Sampai akhirnya, kita lupa apa yang dulu ingin kita pikirkan. Lalu suatu hari, di tengah tumpukan tugas dan pencapaian, kita duduk diam, menatap kosong, dan bertanya, mengapa aku merasa tidak kemana-mana, padahal aku terus berjalan. Perang batin yang tak selesai. Yang pertama, overstimulated, underconnected. Di dunia yang terus mendorong kita untuk bergerak cepat, kita kehilangan ruang untuk merasakan pelan. Otak kita dijejali notifikasi, target, dan ekspektasi, tapi tidak punya cukup waktu untuk bertanya apakah aku baik-baik saja. Kedua, kehilangan agensi atau sense of control. Kita merasa bukan lagi pelaku utama dalam hidup kita sendiri, tapi seperti figuran dalam cerita orang lain. Yang ketiga, efek perbandingan dan ekspektasi sosial. Kita menuntut diri menjadi versi ideal yang terus berubah, tanpa pernah bertanya apakah versi itu benar-benar aku. Kita hidup, tapi tidak benar-benar menghidupi. Filsuf seperti Soren Kierkegaard menyebut bahwa penderitaan terdalam manusia adalah kehilangan diri sendiri, bukan karena ia tahu, tapi karena ia sibuk menjadi sesuatu yang diinginkan dunia, hingga perlahan ia tak mengenali siapa dirinya. Kita mengejar mimpi, tapi mimpi siapa? Kita ingin berhasil, tapi dengan definisi siapa? Mengapa ini terjadi? Karena kita telah melepas pegangan. Karena kita berlayar tanpa kompas. Kita berlari tanpa arah. Kita bekerja tanpa niat yang jelas. Dan berharap hati akan tetap hidup. Islam bukan sekedar agama yang mengatur amal. Ia adalah sistem hidup yang menjaga keseimbangan jiwa. Tiga hal yang sering kita lupakan dan menjadi akar dari kehampaan adalah yang pertama, kita kehilangan niat. Amal tanpa niat itu seperti tubuh tanpa ruh. Kita melangkah, tapi tidak tahu sedang menuju siapa. Kedua, kita meninggalkan zikir. Padahal hati tanpa zikir adalah hati yang kering. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Quran Surat Toha ayat 124. Yang ketiga, kita mendahulukan dunia, lalu berharap akhirat mengikut. Padahal Allah tak pernah menjanjikan bahagia di jalan yang menjauh darinya. Jadi, apakah sibukku hari ini sedang membawaku mendekat atau justru menjauh dari Allah? Kapan terakhir kali aku merasa damai, bukan karena dunia, tapi karena keyakinan? Dan saat aku merasa kosong, apakah aku mencarinya di tempat yang benar? Mungkin inilah jawabannya. Kita merasa tak tumbuh karena kita berhenti mengakar. Kita merasa jauh karena tak lagi berpegang pada Allah dalam perjalanan. Ini bukan kegagalan, tapi undangan lembut dari Allah untuk berhenti sejenak, meluruskan arah, dan tumbuh kembali dari dalam. Pernahkah kamu duduk sendirian, lalu bertanya pelan, kenapa ya aku merasa begini, padahal hidupku berjalan? Tapi kenapa hatiku seperti tak ikut hidup? Mungkin ini bukan soal malas, bukan juga soal kurang bersyukur, tapi ada yang lebih dalam, yang tak terlihat di permukaan. Kanan, perbandingan, dan kelelahan makna. Dunia yang terlalu cepat. Kita hidup di zaman di mana semua harus serba cepat. Cepat lulus, cepat kerja, cepat sukses, cepat nikah. Tapi jiwa kita bukan mesin. Dia tidak bisa dipaksa tumbuh dalam kecepatan dunia yang mencekik. Budaya membandingkan.
Setiap hari, kita melihat highlight hidup orang lain di media sosial. Tanpa sadar, kita mulai mengukur hidup kita dengan standar yang bukan milik kita. Akhirnya, kita bukan hanya sibuk, tapi tersesat dalam perlombaan yang tak pernah kita pilih. Kemudian, mentalitas performa. Dari kecil, kita diajari bahwa nilai hidup terletak pada hasil, ranking, pencapaian, atau gelar. Maka, saat tak ada pencapaian, kita merasa tak berharga. Padahal, tumbuh itu tidak selalu bisa dinilai dengan angka. Kadang ia hanya terasa dalam keikhlasan, dalam air mata sujud, dalam keteguhan saat diuji. Kehilangan makna dalam kehidupan yang diukur. Filsuf Albert Camus berbicara tentang absurditas. Saat manusia terus mengejar sesuatu tanpa tahu untuk apa. Kita ingin hidup bahagia, tapi lupa bertanya, apa itu bahagia? Kita ingin sukses, tapi tak pernah mendefinisikan apa arti sukses dalam terang nilai-nilai kita sendiri. Akhirnya, kita tidak kelelahan karena pekerjaan, tapi karena kehilangan makna dalam pekerjaan itu sendiri. Kembali ke tauhid sebagai sumber kehidupan. Islam tak melarang kita bergerak cepat, tapi Islam ingin kita sadar untuk siapa dan untuk apa kita bergerak. Mengapa ini terjadi? Karena pertama, kita lupa tujuan akhir. Allah menciptakan kita bukan untuk berlomba pencapaian dunia, tapi untuk mengenal dan menyembahnya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku. Quran, Surat Az-Zariyat ayat 56. Kedua, kita kehilangan tauhid dalam aktivitas. Saat niat berpindah dari Allah pencitraan, dari ridho ke pengakuan, maka amal akan terasa berat dan kosong. Tiga, kita melepaskan zikir dari hidup kita. Hati yang tak berzikir akan mudah kehilangan arah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati merasa tenang. Quran, Surat Ar-Rod, ayat 28. Maka, siapa yang selama ini menjadi pusat hidupku? Diriku, orang tuaku, atau dunia? Kapan terakhir kali aku merasa cukup karena Allah, bukan karena validasi dunia? Kemudian, apakah aku sedang mengejar sesuatu yang Allah tidak pernah perintahkan untuk kukejar? Kadang, kehilangan makna adalah cara Allah mengingatkan kita bahwa bukan dunia yang salah, tapi kita yang lupa menaruh Allah sebagai pusat semesta jiwa. Jangan hanya bertanya, kenapa aku begini? Tapi tanyakan juga, di mana Allah dalam segala sibukku ini? Mungkin selama ini kita tidak benar-benar diam. Kita hanya terlalu sibuk, hingga tak sempat bertanya, aku ini sedang kemana? Kita mengejar begitu banyak hal, tapi kehilangan diri dalam perjalanan. Kita kuat menahan beban dunia, tapi rapuh saat berdiri di hadapan Allah. Padahal, hidup bukan tentang cepat, tapi tentang sadar. Bukan tentang siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang tetap lurus dalam langkahnya dan jujur pada niatnya. Sebab dalam Islam, tumbuh itu ibadah, bukan perlombaan. Allah tidak melihat siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang lebih takwa. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Dia melihat hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Maka, bila hari ini kamu merasa diam, lelah, atau tersesat, mungkin itu bukan kegagalan. Mungkin itu adalah panggilan untuk kembali. Kembali pada tujuan, kembali kepada Allah, dan kembali untuk benar-benar tumbuh. Jika kamu merasa video ini menyentuh bagian jiwamu yang lama terlupakan, tekan tombol like dan bagikan ke temanmu yang sedang bertanya. Dan jangan lupa subscribe, karena kita akan terus berbicara tentang bagaimana manusia dengan tenang, perlahan, dan penuh makna. Rizal pamit undur diri. Wassalamualaikum.